Ya, biar semuanya belajar sama-sama ya dari apa yang sudah dikemukakan oleh Rizky. Oke, di full screen ya. Oke. Coba dibesarkan sedikit. Ih, kok keluar? Sebentar, Pak. Iya. Jadi ini semangat sekali nih, Rin. Kenapa, Rin? Satu Enggak, aliran dengan Pak. satu aliran dengan Rizkia ya. Kan. Digedein dulu anunya. Oh iya. Oke, silahkan jelaskan dulu, Rizkia. Oke, baik, Pak. Pertama, nomor 1, saya coba Anda bedakan antara abstrak, ringkasan, anotasi, dan sinopsis. Saya perbedaannya dari ciri-cirinya. Kalau abstrak menggunakan satu atau beberapa paragraf yang baik, merupakan satu kesatuan, koheren, konsistensi, dan dapat berdiri sendiri. Kalau ringkasan mengungkapkan kembali sebuah karangan atau naskah bacaan dalam bentuk yang padat. Dalam meringkas, kita mengambil intisari atau ide-ide pokok suatu bacaan sehingga menjadi bentuk yang lebih padat. Kalau anotasi digunakan dalam setiap koleksi baik buku, artikel, majalah, surat kabar, atau karya rekam lainnya. Kalau sinopsis, cirinya umumnya isi naskah terdiri dari 3-10 halaman. Selanjutnya, abstrak mengikuti kronologis dari tulisan. Adanya transisi secara logika di antara informasi yang diberikan. Tidak menambahkan informasi baru, hanya meringkas laporan atau tulisan. Dapat dimengerti oleh banyak pembaca. Oke, Yang ringkasan yang selanjutnya. Oh, baik, kalau Pak. saya tanya ini, Rizkia, halo, halo Riz. Iya, Pak. Kalau dipahami saja, Riz. Kira-kira dari Oh, keempat itu apa bedanya sih kalau dengan kalimat yang lebih ringkas, abstrak? kalau abstrak menggunakan beberapa paragraf yang baik. Kalau ringkas, lupa. Kalau abstrak, paragrafnya merupakan satu kesatuan, konsistensi, dan dapat berdiri sendiri. Terus menggunakan kronologis. Kalau ringkasan itu intisarinya. Intisari yang kemudian ditulis ulang dengan bahasa kita sendiri. Terus susunan ringkasannya menggunakan sudut pandang. Kalau abstrak ini tidak menambahkan informasi baru. Lalu kalau anotasi digunakan dalam setiap koleksi baik buku, artikel, majalah. Jumlah kata atau lebih baris. Kalau anotasi ini tidak selalu harus dilengkapi dengan komentar atau kritik singkat. Sinopsis umumnya isi naskah terdiri dari 3-10 halaman. Oke. Lalu Biasanya kalau sinopsis itu digunakan di apa? di di naskah di
Naskah sinopsis ya, buku. cerita ya Iya, biasanya. Pak. Jadi karya-karya yang bentuk cerita itu sama. Jadi antara abstrak, ringkasan, summary, ya atau anotasi dan sinopsis semuanya adalah bentuknya ringkasan semua tuh. Iya. Ringkasan isi, ya. Itu kesamaannya tuh, semuanya adalah ringkasan isi. Ya. Kemudian kalau sinopsis biasanya digunakan untuk bahan-bahan yang berbentuk cerita, itu sinopsis. Jadi yang menggambarkan ringkasan isi alur ceritanya seperti apa. Ya. Kemudian kalau anotasi itu biasanya hanya menyajikan isi dari informasi utama saja. Misalnya buku ini membahas tentang ini. Gitu. Ya. Oke. Kalau ringkasan atau summary itu meringkas seluruh isinya. Bagian-bagiannya juga disebutkan, tetapi ringkasnya saja. Ya. Nah, ringkasan itu atau summary biasanya digunakan untuk sebuah laporan, ya, untuk laporan. Biasanya ada summary-nya, makanya disebut sering sekali laporan itu ada namanya executive summary, ya, ringkasan eksekutif. Sedangkan abstrak biasanya lebih banyak digunakan apa pada artikel ilmiah, ya. Oke, terus berikutnya. Berikutnya ini disuruh coba masing-masing 2 contoh abstrak informatif dan abstrak deskriptif beserta alasannya. Pertama, abstrak informatif, saya judul artikelnya dari jurnal akuntansi, pengarangnya Merna, nama jurnalnya Pengaruh Sistem Desentralisasi dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Kinerja Manajerial yang dimoderasi oleh asimetri. Informasi abstraknya berikut. Kriterianya abstrak informatif, alasannya karena artikel jurnal tersebut menyajikan hasil isi seperti tujuan penelitian. Di sini ada penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisa. Kalau deskriptif, tujuannya juga ada, tapi tidak ada kesimpulan dan tidak ada saran dari penulis. Kalau informatif ada di sini, ada hasil penelitian ini menunjukkan. Jadi pertanyaan Bapak nih, Reski. Iya, Pak. Kalau deskriptif dan informatif, isinya itu lebih lengkap yang mana? Informatif, Pak. Informatif ya, oke. Iya. Oke, sekarang yang terakhir. Oke, selanjutnya yang deskriptif. Oke, terus saja, terus. Ya, judul artikelnya Akurasi Digital untuk Pengarsipan Digital. Pengarangnya Anjas Alifa Bakri, nama jurnalnya Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Berikut abstraknya kurasi digital. Terus alasannya karena hanya menggambarkan penelitian tentang kurasi digital, tidak ada hasil, tidak ada kesimpulan, dan tidak detail gitu, tidak menyeluruh. Karena di sini nggak ada kesimpulan kayak informatif tadi. Terus abstraknya itu sudah, Pak. Oke, sekarang yang soal nomor 3 ya. Yang bisa minta buat abstrak. Oh iya. Buatlah abstrak. Saya ini, Pak. Sebentar. Ini. Abstraknya dari yang bahasa Inggris kemarin saya translate. Itu tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana keterampilan literasi informasi IL siswa SMA mempersiapkan mereka untuk pekerjaan ini akademis di era digital. Proyek tersebut meliputi audio praktik IL, terus administrasi tes literasi informasi,
di kampus di Universitas James Madison University. Untuk di situ ada 130 siswa kelas 12 di Sekolah Alberta, Kanada. Terus karena taruhannya rendah atau sedikit, ada kekhawatiran tentang keandalan hasilnya. Terus tebakan cepat, upaya waktu respon, dan filter motivasi diterapkan untuk memastikan keandalan hasil atau kesiapan. Hasil menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan siswa SMA dan keterampilan mereka. Terus dites menggunakan tes standar potensi kecakapan IL sarjana yang masuk diidentifikasi, termasuk kekuatan dan kelemahan siswa. Audit tersebut mengidentifikasi kebijakan dan praktik IL di universitas yang menunjukkan perbedaan dalam instruksi IL yang mungkin diterima siswa. Terus hasilnya temuan menunjukkan bahwa siswa tidak memiliki kemampuan IL literasi informasi yang diperlukan untuk berhasil di lingkungan pendidikan pasca SMA, dan perpustakaan tidak siap untuk mengatasi kesenjangan ini secara efektif. Oke, sudah cukup. Coba dilihat yang tadi aja. Yang oke, atau close saja dulu ya. Ya, baiklah. Oke, Bapak akan tunjukkan dulu. Oke, sudah lihat ya ini ya semuanya ya. Ini yang dibuat oleh Zikri ya. Ya Zik ya. Zik. Halo Zik. Bener ya, Zikria ya. Rizkia. Halo Rizkia. Iya, Pak. Oke. Iya, mana yang lain mana suaranya? Oke, Bapak akan lihat artikel aslinya ya, artikelnya. Oke, kelihatan ya semuanya ya. Halo. Ya, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, ini judul judul papernya ya. Oke. Anda masih ingat teori pembuatan ini, pola pembuatan abstrak komponennya? Halo? Masih ingat nggak? Halo?
Masih, Pak. Apa saja coba? Katanya sekitar 150 hingga 250. Oke, terus yang harus ada informasinya apa saja? Tujuan penelitian, Pak. 50 sampai 250 kata. Oke. Terus berisi apa saja? Tujuan penelitian. Terus Metode. Terus apa? Hasil ya, Pak. Apa? Hasil. Hasil, terus yang kemarin ada kan tugasnya kan di materi Bapak? Anda baca lagi nggak? Topik yang dibahas, Pak. Masa? Ukuran font berbeda, Pak, dari teks utama. Kan. Yang imrot itu. Implikasi, Pak. Nggak ada implikasi. Coba dicek di materi. Kan Anda baca materinya nggak? Nih, Bapak tayangkan. Sebentar nih. Oh, yang apa ya kemarin ya? Bentar dulu. Sebentar. I have to write them. Oke, jadi hasil dan atau konklusi dan atau implikasi ya. Kesimpulan ya. Oke. Oke, semuanya lihat. Kita lihat dari yang punya Rizky ya. Tujuan ada ya. Oke. Oke, ini oke, metode dari mana Rizky ya kira-kira? Ada nggak? Halo Rizky ya. Halo. Iya, Pak. Nah, Apa ini?
Lihat saja di ini di depan di layar saja, lihat layar semuanya. Jadi ketika Anda mau membuat abstrak, ingat komponen-komponennya. Ya, komponennya adalah ini minimal ada tujuan atau biasanya juga pendahuluan ya. Jadi pendahuluan kalau di dalam pola Imrat itu polanya Imrat. Nah, Imrat itu sama dengan ada introduction ya. Kemudian method, kemudian result, and discussion. Okay. Ya. Jadi ini halo semuanya lihat semuanya? Lihat, Pak. Oke. Yang ini. Oke. Ya. Jadi ini komponen ketika kita mau menulis abstrak, jangan lupa minimal 4 komponen ini ya, komponen ini. Jadi Anda harus melihat atau Anda kalau mau membuat abstrak, ketika membaca, itu di introduction itu biasanya isinya adalah tujuan. Ya, atau deskripsi tentang topik ya. Tentang topik dan risetnya. Itu introduction. Oke, kemudian metode sekarang. Kita analisis. Ada nggak nih metode yang dibuat oleh Rizky? Halo Rizky. Mana yang metodenya? Aspek metode Rizky. Atau Rizky, halo? Iya, Pak. Rizky ketika membuat abstrak ini bagaimana? Ceritakan coba Rizky. Pertama saya membuat tujuan. Pertama dibaca dulu ya, Pak. Secara menyeluruh translatannya. Terus di sini ada metodenya menggunakan tes standar. Harusnya tes deskriptif. Ini Pak, metode. Ini kalau urehannya di sini metode di mana? Yang ini? Iya. Bahasa. Tapi ini hasil nih. Oh ya, hasil. Oh, metodenya tidak. Oke. Ya, tidak ada, Pak. Oke ya, coba semuanya lihat. Ini ada berapa warna? Salsabila Firdausi? Ada 4, Pak. 4 warna ya. Oke, jadi ini menunjukkan ini nih. Jadi yang pertama, yang kuning, ini adalah tujuan. Proyek tersebut meliputi, semuanya nanti di sini
ini harusnya metodenya bisa lebih, ya. Ini hanya menunjukkan, nah dia menunjukkan, jadi nanti Rizkia, halo, dan semuanya ya, ketika Anda mau membuat abstrak, Anda harus identifikasi ini, 4 aspek ini, ya, yang dikenal dengan nama metode Imran, ya, introduction, method, result, and discussion, ya. Nah ini yang biru tua, hasil menunjukkan, nah ini berarti hasil, ya, result. Jadi hasilnya apa? Menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan siswa SMA dan keterampilan mereka. Ya. Kemudian temuan ini menunjukkan bahwa siswa tidak memiliki kemampuan. Ini udah kesimpulan di sini, ya, kesimpulan atau implikasi dari hasil tadi. Ya. Oke, tapi nanti di sini saya sudah cukup senang ya apa yang dilakukan oleh Rizkia. Tetapi memang ini perlu di metode ya Rizkia ya. Iya, baik Pak. Di metodenya itu apa yang digunakan di situ. Nah ini sudah cukup menggambarkan, misalnya ini dilakukan dengan tes literasi informasi atau ILT dari James Madison University yang dilakukan terhadap, nah, sehingga nanti bisa dijelaskan metode yang digunakan dengan metode proyek yang meliputi audit praktek internal gitu. Ya gitu. Terhadap 123. Itu ya. Nah, ini dari sini mungkin nggak terlalu penting ya. Jadi Bapak ingin mengatakan pada Anda semuanya ya, bahwa ketika Anda membuat abstrak ataupun Anda ingin menilai suatu abstrak, lihat pola ini. Ada apa enggak? Ya. Kalau dilihat dari jumlah kata berapa ya? Coba cek ya tadi. Jumlahnya masih kurang, Rizkia ya. Ya meskipun nggak ada masalah, tadi Bapak sudah cek jumlah katanya 140-an, 45. Nanti tinggal tambahin sedikit ya. Begitu ya Rizkia ya. Iya, baik Pak. Halo, yang lain bagaimana yang lain? Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Ada pertanyaan, silakan. Halo. Halo Devi, Satya. Ada pertanyaan nggak? Belum, Bapak. Belum ya? Ya. Kita akan lihat satu lagi, coba tugas dari teman Anda di sini. Rizkia sudah. Rini, gimana Rin? Halo Rin. Halo Ya, Rini. Pak. Gimana? Punya Rini mau dilihat Rin? Apa ya saya? Bisa share screen-nya Rin. Ntar dulu.
Oke. Oke. Nah, ini penelitian ini memiliki tujuan. Kenapa, Pak? Coba dibaca dulu. Yang itu kan, yang abstrak yang saya Ya, bikin. yang nomor 3. Ya, betul. Kemahiran literasi informasi menilai kesenjangan dalam kesiapan siswa sekolah menengah untuk pekerjaan akademis sarjana. Studi ini mengkaji bagaimana keterampilan literasi informasi siswa sekolah menengah mempersiapkan mereka untuk pekerjaan akademis di era digital. Penelitian ini memiliki 2 tujuan, penyelesaian audit praktik IL yang ada di Universitas Alberta dan penelitian siswa kelas 12 yang tinggal di Alberta, Kanada menggunakan tes literasi informasi James Madison University. Hasil audit IL menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Alberta menyadari pentingnya keterampilan IL, tetapi tidak mengetahui sumber daya yang tersedia untuk mendukung atau meningkatkan keterampilan mereka. Sedangkan untuk hasil ILT menunjukkan keterampilan literasi yang sangat buruk di antara peserta. Hasil ILT menunjukkan keterampilan literasi informasi yang sangat buruk di antara peserta. Dengan skor rata-rata 50,7% dan median 51,7%, hasil ILT menunjukkan kecakapan yang rendah secara keseluruhan siswa. Saat ini siswa beralih dari sekolah menengah ke pendidikan pasca sekolah menengah. Mereka beralih dari tugas yang lebih struktur ke tugas yang kurang struktur dan dari yang terbatas ke sumber informasi yang tampaknya tidak terbatas. Hasil yang buruk pada ILT menunjukkan bahwa siswa kesulitan dengan mengartikulasikan kebutuhan informasi, terutama dengan mengakses informasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hasil ILT bila dikelompokkan menurut standar ACLRL menunjukkan bahwa standar 2 secara signifikan lebih rendah daripada hasil untuk standar lainnya. Tak satu pun dari 103 peserta yang menyelesaikan ILT menunjukkan keterampilan IL tingkat lanjut yang akan jadi skor 90% atau lebih tinggi sesuai dengan harapan tes literasi informasi. Hasilnya menunjukkan bahwa para siswa ini akan membutuhkan dukungan yang lebih besar saat mereka bertransisi ke pendidikan pasca sekolah menengah. Kalau saya tanya dengan pola Imrat tadi, coba tunjukkan ke kita semua ya, saya dan teman-teman, mana yang tujuan atau introduction, mana yang metode, mana yang hasil, dan mana yang discussion. Coba dimerah-merahin, diwarna-warnain. Warnanya beda-beda ya, biar teman-teman tahu.
Oke, jelaskan coba. Udah selesai? Udah, Pak. Oke. Yang kuning itu introduction. Yang abu-abu itu tujuan. Yang hijau itu hasil. Yang biru itu kesimpulannya, Pak. Metodenya mana? Belum ada ya? Iya. Oke. Jadi introduction dan tujuan jadi satu ya nanti ya. Hari ini ya. Ya, Pak. Berarti ini yang kurang metodenya ya. Jadi metodenya apa sih yang digunakan oleh si penulis artikel ini? Nah, ketika Anda membuat abstrak, maka keempat unsur ini harus ada ya. Jelas hari ini ya? Ya, Pak. Oke, yang lain oke, stop screen. Boleh. Oke, Kemal, halo Kemal. Kemal. Nah, ayo Kemal. Ya, Pak. Oh, mengikuti Kemal? Mengikuti, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Mal? Bagaimana membuat abstrak? Sepertinya sudah cukup jelas ya, Pak ya. Jadi caranya gimana, Mal? Caranya untuk membuat abstrak itu harus membaca dulu. Ya. Ya, terus? Tujuannya. Terus dan ada metodenya, Pak. Terus? Serta hasilnya juga. Oke, terus? Setelah itu kesimpulannya, Pak. Oke, great ya. Jadi begitu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kemal ya. Jadi bahwa kalau kita mau membuat abstrak, kita harus membaca baik-baik ya artikel yang akan kita buatkan abstraknya. Kemudian bagaimana membuat abstraknya? Kita harus mengidentifikasi komponen-komponen yang harus ada pada suatu abstrak. Apa itu? Kita harus mengidentifikasi tujuan atau introduction. Di introduction itu yang harus kita identifikasi itu tujuan penulisan. Jadi apa sih tujuan si penulis membuat paper itu? Misalnya, oh paper ini bertujuan untuk bla bla bla, gitu kan? Nah itu dicari tuh. Kemudian yang kedua metode. Metode itu apa? Metode adalah bagaimana si penulis itu melakukan studinya, melakukan risetnya, ya. Misalnya, studi ini misalnya itu berasal dari misalnya survei yang dilakukan terhadap 34 orang, gitu. Nah itu artinya menunjukkan metode. Jadi cara bagaimana studi itu dilakukan. Metode mengumpulkan data, metode menganalisis data. Nah, itu dilihat di metode ya. Kemudian ada tulis. Kemudian yang ketiga hasilnya. Hasilnya apa di dalam tulisan itu yang menyajikan hasil? Anda tulis ya. Kemudian baru terakhir discussion, diskusi. Diskusi itu adalah kesimpulan di situ. Nah, kalau di situ adalah conclusion-nya ya. Jadi hasil pembahasan itu kemudian disimpulkan, makanya di situ discussion ya, atau conclusion-nya dengan hasil itu apa maknanya, gitu. Ya, maknanya apa? Itulah yang harus Anda catat ya ketika Anda membuat abstrak. Oke, jelas sampai di sini? Halo? Halo? Ya, Pak. Iya, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Cynthia? Halo Cynthia. Iya, Pak. Nah, mengikuti Cynthia? Iya, Pak, mengikuti, Pak. Oke, Mutiara gimana Mutiara? Halo Mutiara. Ya, Pak, mengikuti, Pak. Vera? Halo Fer.
Iya, Pak. Nah, mengikuti ya Vera ya. Mengikuti, Pak. Jelas ya? Iya, jelas, Pak. Oke, Hana. Apa Hana? Hana Salsabila. Iya, Pak. Mengikuti ya Hana ya. Iya, Pak. Oke, ya. Jadi saya ingin Anda semuanya tidak ada yang tidak bisa. Jadi Bapak akan memastikan bahwa setiap Anda itu bisa membuat abstrak. Jadi jangan sampai, oh misalnya ada Anda nanti setelah bekerja, misalnya oke, Salsabila Dwi, ini coba ini ada satu jurnal, ini isinya 30 artikel. Coba Anda buatkan abstraknya ya, Anda harus bisa. Ya, Salsabila ya. Salsabila Dwi. Oh, iya, Pak. Makanya Bapak tanya, ada nggak yang masih ragu-ragu? Silahkan ditanyakan. Oke, semuanya? Oke ya. Oke. Oke, sekarang Bapak akan share screen untuk materi hari ini sedikit saja. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Apa judulnya? Abstract Service 1, Social Sciences Abstracts. Oke, thank you Cynthia. Your English is very good. You have good pronunciation ya. Oke, jadi mengapa kita penting ya belajar indeks dan abstrak ya? Atau mengapa penting Anda menguasai bagaimana membuat abstrak itu? Karena abstrak ya, indeks dan abstrak ini merupakan selain kemampuan yang harus Anda miliki, juga kemampuan ini bisa Anda gunakan untuk memberikan layanan ketika Anda bekerja di pusat informasi atau perpustakaan. Ya. Sebab ini yang sering banyak diminta, ya, terutama ketika Anda bekerja pada perpustakaan perguruan tinggi atau research center, pusat riset, ya. Pusat riset itu kemampuan abstracting ya, membuat abstrak, dan kemampuan indexing skill ya, kemampuan mengindeks itu menjadi kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki ya. Oke. Jadi apa itu layanan abstrak? Layanan abstrak adalah satu layanan, a service that provide abstract of publication. Jadi layanan yang menyediakan abstrak dari suatu publikasi. Ya. Biasanya often on a subject or group of related subject. Biasanya abstrak ini merupakan satu subjek ya, atau kelompok subjek yang berkaitan. Jadi abstrak ini biasanya disusun berdasarkan subjeknya, misalnya tentang pendidikan, artinya artikel-artikel tentang pendidikan semua itu Anda buatkan abstraknya. Atau group of related subject, misalnya abstrak di bidang ilmu sosial, berarti ada ekonomi, ada hukum, semuanya. Usually on a subscription basis. Jadi biasanya didasarkan pada permintaan, ya, langganan, ya, layanan abstrak. Jadi kalau Anda di perpustakaan ya, itu ada khusus ya database yang disebut dengan database indexing and abstract. Jadi database yang berupa indeks dan abstrak saja. Tujuannya apa? Untuk memberikan layanan sehingga memudahkan para peneliti itu mengikuti perkembangan subjeknya dengan cara hanya membaca abstraknya saja.
Nah, di perpustakaan biasanya layanan abstrak ini merupakan bagian dari layanan informasi atau layanan referensi, ya. Nah, layanan abstrak biasanya menjadi bagian dari layanan indeks, karena biasanya ketika membuat indeks dilengkapi dengan abstrak. Nah, bagaimana layanan abstrak dilakukan di perpustakaan? Nah, biasanya pustakawan menyusun abstrak dari sumber-sumber daya yang dimiliki. Jadi misalnya Anda punya sekian jurnal, kalau nggak ada abstraknya, Anda buat abstraknya. Kalau ada, kemudian Anda susun abstrak itu. Ya. Kemudian yang kedua, menyediakan akses ke berbagai abstrak yang disusun oleh penyedia jasa pengabstrakan. Jadi layanan abstrak di perpustakaan itu biasanya mengambil dua bentuk. Yang pertama, Anda sendiri, pustakawan yang membuatnya dari resource yang dimiliki, dan yang kedua adalah menyediakan akses. Artinya kita berlangganan abstrak, ya, indeks dan abstrak biasanya. Oke, ya. Oke, ini membuat indeks, membuat abstrak ada masalah. Ini contohnya seperti ini, ya. Nah, biasanya contoh indeks dan abstrak. Kalau ini anotasi, misalnya di bidang humaniora, ya, subsubjeknya antropologi, judulnya ini Amber dan Komin, studi perubahan ekonomi di Papua. Tapi ini hanya anotasi, ya. Biasanya kalau abstrak berarti yang anotasi ini isinya adalah abstrak. Nah, ini Sosiohumanika, nama judul jurnalnya. 16B volume jurnal ya, kemarin ya, ini nomornya. Kemudian ini lembar pengindeksan. Jadi kalau Anda menyusun abstrak tentu pasti Anda harus disertai dengan indeksnya. Makanya biasanya indeks dan abstrak itu menjadi satu kesatuan. Tetapi ada beberapa yang indeks hanya indeks saja. Tetapi kalau abstrak, ya sebagai suatu layanan nggak mungkin nggak ada indeksnya. Ya, karena pasti Anda harus membuat judul. Nah, misalnya nih, judul artikelnya analisis strategi diferensiasi produk terhadap kepuasan konsumen. Pengarangnya Agustina Hartiwi. Jurnalnya dimuat di Jurnal Al-Ulum, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, volume 3 nomor 1 2017, halaman 210-201. Lokasinya perpustakaan UGM. Ya. Nah, ini yang indeks yang disertai dengan abstraknya. Nah, ini cara membuatnya seperti ini ya. Oke, jadi itulah Anda, saya harapkan nanti kita mata kuliah ini saya ingin menghasilkan indeks sekaligus abstrak ya, kumpulan indeks dan abstrak ya. Kita kemarin punya kelompok berapa ya Islam ya? Halo Islam. 10 Pak. Ada yang 10, ada yang 5 Pak. Oh, ada 5 kelompok. Ada 5. Oke, kalau yang dulu yang saya minta mencari jurnal ada berapa kelompok? Itu 10 Pak. Ada 10 kelompok ya. Oke, sekarang begini. Tadi yang ini nggak akan share screen ya. Anda buat kan kemarin Anda baru sedikit ya Islam ya membuat ini kan? Halo ya, semuanya. Ya, jadi Pak. Nanti masing-masing kelompok ya dibuat seperti ini.
ya, ada indeksnya, kemudian disertai dengan abstrak. Ya. Jelas ya? Jadi seluruh jurnal yang kemarin ada, masing-masing kelompok berapa jurnal kemarin? Islam? 10 ya, kalau nggak salah. Oke. Nah, nanti dilihat yang jurnalnya itu, kan setiap jurnal punya artikelnya kan? Nah, setiap artikelnya Anda buat seperti ini. Ya, diindeks dulu, baru kemudian Anda buat abstraknya. Ya. Kemudian Anda susun secara sistematis. Misalnya nanti bukunya indeks dan abstrak bidang apa sesuai dengan nama kelompok Anda, bidang filsafat, humaniora misalnya ya. Halo? Iya, Pak. Nah, oke. Kemudian nanti hasilnya biar nanti di akhir kita akan buat buku ya. Buku indeks dan abstrak pada bidang A, pada bidang B gitu ya. Masing-masing. Halo? Iya, Pak. Nah, begitu. Jelas nggak? Berarti sesuai bidangnya, Pak ya? Kayak agama gitu, Pak ya? Berarti indeks dan abstrak bidang agama. Studi agama, misalnya kan, studi Islam. Oh, iya. Misalnya. Indeks dan abstrak bidang ekonomi, ya, bidang dan abstrak bidang kesehatan dan kedokteran, gitu. Oke, jelas semuanya? Jelas, Pak. Oke. Oke, jadi ini nanti hasil ini akan menjadi proyek akhir untuk mata kuliah ini, ya. Jadi saya ingin lihat kalau Anda sudah bisa menyusunnya, berarti Anda sudah sudah mampu ya membuat indeks dan abstraknya sekaligus. Oke, coba saya tidak tahu nih. Bagas, halo Gas. Mana Bagas? Iya, Pak. Bagas bisa bantu Bapak nggak, Gas? Bantu apa, Pak? Bantu membuat metadatanya tadi. Agar misalnya gini, Gas. Bagas nanti tim IT, Bagas ini, kalau perlu untuk tim boleh Bagas. Misalnya dari setiap kelompok itu mengirimkan wakilnya untuk mendevelop tadi, ya. Fil-filnya kan tahu ya, Pak Gas ya. Kenapa, Pak? Ruas-ruasnya kan membuat database nih, Pak Gas. Oh, database. Database ya kan. Database itu kan berarti diperlukan ruasnya untuk ruas pembuatan indeks dan abstrak, ya kan? Oh iya iya. Berarti Oke, nanti oke. yang diindeks kan metadatanya judul gitu kan? Judul artikel untuk judul artikel, penulisnya, kemudian judul jurnal, kemudian nomor dan volume, tahun, halaman, sama subjek. Kemudian terakhir abstraknya. Iya, Pak. Kalau mau ditambahkan lagi adalah alamat URL-nya. Oh iya. Ketika jurnal itu online ya. Jadi Bagas bisa melihat dari standar metadatanya Dublin misalnya, guys. Tapi kan terlalu rumit tuh. Nah, sehingga nanti saya harapkan ini menjadi proyek kelas ini, kelas angkatan 2018 ya? Iya guys? 19. 19? Iya. Oke. Proyeknya itu bisa menghasilkan indeks dan abstrak itu bisa online gitu, guys. Berarti di kayak Slims gitu, Pak? Iya, kayak Slims. Iya, ya. Cuman Bagas punya ide nggak, guys? Kira-kira menggunakan apa, guys? Kalau
sekarang lebih banyak ke website ya Pak. Jadi tinggal search aja misalkan jurnal tentang hukum ya, indeksnya tentang hukum semua gitu Pak. Nanti ada pencariannya gitu setiap kolomnya. Berarti nanti gitu aja ya guys ya. Tapi kan tetap Bagas harus bikin database-nya kan guys? Database itu bisa pakai hosting sih Pak, tapi bisa local host, bisa hosting gitu. Pilihannya ada 2. Kalau bisa di hosting sih lebih seneng ya. Cuman yang begini guys, yang Bagas gunakan itu misalnya di yang blog Bagas ya. Ya. Itu kan yang free ya guys ya. Ya yang free, hostingan free. Bisa memungkinkan nggak guys buat sistem ini, indexing ini, kemudian pakai nanti ditempelkan saja di Bagas itu di free itu. Bisa nggak ya? Belum saya coba sih Pak, baru website sederhana doang itu Pak. Belum saya lihat. Saya sangat senang itu kalau misalnya kita di kelas ini kita bisa berinovasi. Jadi teman-teman itu nanti kelompok ini ada yang membangun sistemnya, kemudian yang lain nanti kan mengisi kontennya, Bagas. Kalau itu pakai Google Google Doc. Bukan Google Doc, Google Site biasanya bisa deh Pak. Coba bisa. Nanti Bagas kalau nanti ada yang mau dikonsultasikan atau mau ditunjukkan, kabari Bapak aja ya guys ya. Oke Pak. Oke teman-teman. Kalau masalah database itu saya agak sulit ya Pak. Soal agak rumit kalau misal kayak harus kalau bikin website WordPress saya bisa, tapi kalau database saya kurang paham. Oke, di website ya. Nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan sih bisa, guys. Iya. Solusinya itu ya bisa pakai Google Site. Google Site kan sekarang Google ada yang terbaru namanya Google Site. Itu bisa buat itu website dari Google-nya gitu Pak. Coba harus membeli itu. Bagas coba ya guys ya nanti ya. Iya. Nanti biar Bapak lihat sehingga seperti ini Pak contohnya nih. Saya sudah buka. Boleh saya share screen? Ya, silakan ya. Oke. Seperti ini Pak, Google Slide Site. Google Site seperti ini contohnya. Jadi ya tinggal sama seperti buat website seperti umumnya. Ya, terus sama kayak di WordPress. Ini bisa tampilannya bisa dipilih dari sini Pak. Data letaknya misalkan ini. Jadi di sini tinggal kasih gambar terus kasih judul. Misalkan jurnal hukum misal gitu. Terus nanti tinggal dimasukin link-linknya kayak gitu. Nanti disisipkan gitu. Seperti ini. Terus nanti untuk publikasinya gimana guys? Kalau dilihat publikasinya nanti tampilannya seperti apa? Publikasi bisa di-share. Ini bisa dipublikasi. Ya, coba publikasinya guys, klik. Coba. Tuh alamat website. Ini saya juga masih pelajarin sih. Jadi belum terlalu paham saya kalau pakai Google Slide gitu. Oke, coba aja ya, Bagas ya tadi ya. Sehingga nanti kita punya halaman itu, halaman index dan abstrak itu pakai terserah nanti Bagas. Saya percaya dengan Bagas, nanti Bagas silahkan bekerja sama dengan kelompok yang lain yang kira-kira bisa diajak diskusi untuk membangun sistemnya. Kemudian nanti teman-teman yang lain adalah mengisi konten. Ya, sehingga nanti hasil akhir kita bisa tunjukkan ya bahwa kita punya karya dalam bentuk indeks dan abstrak yang online gitu. Ya, awal-awal nggak apa-apa. Ini namanya untuk ajang kreativitas mahasiswa kan.
Kalau kita serius nanti ya memang yang bagus pakai buat database gitu ya. Tapi kalau itu bisa dipublikasikan kan sudah cukup bagus itu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Bapak sudah buat untuk tugas praktikum, itu ada di PJJ ya. Bapak akan share aja sebentar sebelum Bapak mengakhiri. Bapak akan jelaskan. Oke, terlihat ya? Halo? Terlihat, Pak. Oke, jadi saya hanya minta carilah 3 database indeks dan abstrak. Ya. Kemudian Anda uraikan ya, deskripsikan cakupan dari database tersebut dan cara aksesnya bagaimana. Kemudian jelaskan pengguna potensial dari indeks dan abstrak tersebut. Jadi kira-kira misalnya ada indeks namanya Ulrich misalnya. Nah, itu jenis database indeks dan abstrak. Nah, Ulrich ini mencakup indeks untuk artikel bidang ini misalnya. Sehingga penggunanya adalah yang cocok mahasiswa atau dosen karena begini-begini gitu ya. Nanti Anda buat presentasinya minggu depan kita presentasikan di kelompok ya. Kelompok yang 5 saja nggak apa-apa. Ya. Ya Islam ya. Kemudian nanti, laporan lengkapnya dan laporan PowerPoint-nya Anda upload ke dalam kantong tugas. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Nah, itu berarti tugasnya bikin Word sama PowerPoint ya, Pak? Iya, Word sama PowerPoint, betul. Oke. Kalau PowerPoint kan untuk presentasinya aja kan? Kalau untuk Word-nya itu yang lengkap. Misalnya nih, ini database ini cakupannya ini ada uraiannya ya. Kemudian cocoknya untuk ini gitu. Oke? Oke, Pak. Oke, kalau gitu ya. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Ini tugas kelompok ya, Pak? Kelompok yang 5 ya, Islam ya? Kelompok 5. Oh ya, Pak. Ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukup untuk hari ini dan silakan Anda sudah mulai bisa mencari ya untuk mengerjakan tugas Anda. Ya. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.